Pak Yasmil Anwar mengatakan tanpa jejak bukan berarti tidak bisa untuk diselidiki. Adrianus Miliala mengatakan bahwa yaitu dalam status sosial kedua korban ini tidak begitu bergaul amat dengan masyarakat dan pelakunya tidak jauh-jauh amat. Ini kan luar biasa. Musa Darwin Pane mengatakan kasus ini harus terungkap karena almarhumah Amelia bagian dari keluarga kami waktu kuliah dulu. Apakah peran D ini Pak, kehadirannya dengan menyerahkan diri itu memberikan kontribusi terhadap penetapan tersangka gitu? Masalah penyerahan diri ini itu adalah salah satu wujud kalau misalnya memang ada kontribusi ya. Tetapi penyerahan diri ini sebelumnya tidak relevan dengan hasil pemeriksaan yang kita punya. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan memang sebelumnya sudah ada hasil keterangan-keterangan dan juga sudah ada alat bukti yang didasarkan dengan scientific investigation yang dimiliki oleh penyidik. Sehingga memang tinggal kita dudukan dengan gelar perkara. Nah, dari gelar perkara itu akhirnya bisa ditunjukkan memang ada keterlibatan dari 5 tersangka ini, dan dengan melalui gelar perkara itu ditetapkan 5 tersangka ini sebagai pelaku atau orang yang terlibat di dalam perkara kejadian ini. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pembahasannya mumpung ada waktu senggang ya. Kita membahas lagi kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Aku menyimak dari keterangan di berbagai media dan juga kami bersama tim turun ke lapangan untuk mencari informasi penting dan juga menyimak dari komentar teman-teman yang sangat luar biasa memperhatikan kasus ini. Dalam hal kasus ini yang sudah jadi tersangka 5 orang sudah ditetapkan. Namun yang dilakukan penahanan yaitu baru 2 orang, Yosef Hidayah dan juga Ramdhanu. Nah teman-teman, di sini aku melihat pertanyaan-pertanyaan publik atau kita semuanya, kenapa yang 3 yaitu Mimin, Arigi dan juga Abi belum juga ditahan. Nah ya kan? Nah baik. Mungkin juga ini adalah sebuah strategi kepolisian karena ada sebuah keterangan dulu sudah kita menyimak dari kepolisian, kami tidak butuh pengakuan. Nah mungkin juga teman-teman kalau kita menyikapi atas tuduhan dari Ramdhanu terhadap Ibu Mimin, Arigi dan juga Abi atau Pak Yosef, mereka ini berhak menyangkal, berhak juga membantah atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Tapi jika 2 alat bukti sudah didapat oleh kepolisian, maka mereka sudah tidak bisa lagi mengelak karena mereka bertiga ini sudah jadi tersangka dalam kasus ini. Dalam hal ini banyak sekali dari masyarakat yang juga sangat bertanya-tanya ya. Aku melihat dari berbagai kolom komentar YouTube, media, aku baca komentarnya. Apakah sudah ada bukti kuat terkait Arigi, Abi dan juga Ibu Mimin atas apa yang dituduhkan tersangka Ramdhanu sehingga belum ditahan? Nah teman-teman, kita serahkan saja masalah ini ke pihak kepolisian. Semoga diberikan kemudahan dalam menguak misteri kasus Ibu Tuti dan Amel yang terjadi di tahun 2021 tanggal 18 Agustus lalu. Baik, di sini aku melihat juga banyak komentar publik pemerhati kasus Subang. Ini sangat menarik sekali teman-teman komentarnya seperti ini. Coba simak di salah satu channel YouTube, di sana ada Arigi yang diwawancarai dan intinya Arigi meyakinkan bahwa dia di tanggal 17 Agustus pada tahun 2021 menuju malam tanggal 18 Agustus atau di malam kejadian ada di tempat kerjanya di konter handphone tempat ia bekerja dan kedua temannya. Nah teman-teman, dalam hal ini ada 2 temannya yang sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Subang dan mereka semua di hari kejadian mereka selalu bersama-sama dengan Arigi. Menurutnya seperti itu. Tapi dalam hal ini, ya kita memang ini agak sulit juga kalau berdebat masalah hal ini karena sifatnya subjektif teman-teman. Dan mungkin juga nanti kalau diperdebatkan kita bingung juga teman-teman kalau tidak adanya bukti. Ya ini subjektif.
Kita lihat saja nanti keterangan apa yang disampaikan Ramdhanu di kepolisian bahwa Arigi, Mimin, dan juga Abi ada di dalam kejadian menurut Danu. Dan ini sudah diperagakan kemarin waktu prarekonstruksi di tempat kejadian perkara ya. Nah, teman-teman sudah menyimak di berbagai media. Ada peribahasa seperti ini, yaitu kejahatan itu pintar mencari jalan yang berliku-liku pun. Akan tetapi sebuah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan juga kebenaran akan berbicara sendiri. Itu banyak peribahasa seperti itu ya. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna dalam hal kasus ini. Ya, dalam hal kasus apapun lah teman-teman ya. Dalam hal kasus ini aku juga sering menyimak dari keterangan para ahli, para pakar yang luar biasa, baik dari Bang Reza Indragiri, yaitu seorang pakar psikologi forensik ya, baik Profesor Yesmil Anwar, Profesor Adrianus Miliala, Profesor Musa Darwin, masalah pembahasan kasus Subang ini. Ini menarik dari seorang pakar-pakar di dalam kasus Subang ini. Dan mungkin kita semuanya sudah menyimak di berbagai media massa. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah keterangan dari Bang Reza Indragiri, yaitu tentang sebuah pengakuan. Beliau ini adalah ahli dalam psikologi forensik ya, pakar, yaitu Bang Reza Indragiri mewanti-wanti yaitu ke tim Polda Jabar untuk tidak gegabah dalam pengungkapan kasus Subang. Sebagaimana diketahui dalam kasus Subang ini terjadi 18 Agustus 2021 lalu, yang ini kembali mencuat ke publik, menjadi perhatian publik setelah adanya sosok Muhammad Ramdhanu atau yang kita kenal Danu di publik menyerahkan diri ke Polda Jabar. Dalam keterangannya, Danu mengaku terlibat dalam pembunuhan bersama yaitu Pak Yosep Hidayah, teman-teman. Selain itu, Ramdhanu juga memberikan kesaksian lain terkait adanya keterlibatan Ibu Mimin atau istri muda dari Pak Yosep dan juga anak-anaknya dari Ibu Mimin, yaitu Arigi dan juga Abi. Hal ini lantas menjadi perhatian para pakar, terutama dari pakar psikologi forensik, yaitu Bang Reza Indragiri, terkait adanya pengakuan Danu kepada pihak kepolisian. Menurut keterangannya, aku simak di Kompas TV, teman-teman ya. Keterangan dari Bang Reza Indragiri di sini mengatakan, saya berharap kasus ini segera terungkap secara tuntas, objektif, dan transparan. Luar biasa tegas sekali. Reza Indragiri ini adalah seorang pakar psikologi forensik, mewanti-wanti kepada tim kepolisian untuk tidak langsung mempercayai pengakuan yang diberikan pihak-pihak tertentu. Dari sudut pandang psikologi forensik, menurut beliau, saya punya alasan untuk mewanti-wanti teman-teman di Polda Jabar untuk tidak serta-merta percaya kepada apa yang disebut sebagai pengakuan. Ini kan pengakuan, akhirnya muncullah nama-nama disebutkan oleh tersangka Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Sekarang yang ditahan baru 2 orang. Di sini menurut pakar nih teman-teman, luar biasa, termasuk pengakuan dari orang yang menyatakan dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan. Menurut Bang Reza, pengakuan bisa menjadi barang yang merusak proses penegakan hukum. Karena ilmu psikologi forensik sudah sampai pada titik kesimpulan. Barang yang paling merusak pada proses penegakan hukum, yang paling potensial dalam pengungkapan kebenaran adalah pengakuan. Nah, menurut pakar ya, karena pengakuan mengandalkan daya ingat. Barangkali mengandalkan kepentingan yang membuat pengakuan itu sendiri mengalami fragmentasi dan juga mengalami distorsi atau terpecah belah atau juga memutarbalikan fakta, yaitu distorsi. Ya, kita juga mungkin sering menganalisa ya, bahkan aku menyimak di komentar publik kalau banyak sih tidak ya, adalah
kisaran 55% yang berkomentar, ada juga yang sudah 100% percaya dengan pengakuan Ramdhanu menyebutkan nama-nama tersangka, ada juga yang belum percaya. Tapi itu manusiawi, wajar lah teman-teman. Itu sangat wajar sekali komentar publik, karena mungkin mengikuti dari tahun 2021 sampai kemarin prarekonstruksi ya, ada banyak ribuan jutaan orang yang mengikuti. Otomatis menilai tajam atas apapun itu yang dikatakan ya dulunya para saksi dalam hal kasus Subang ini, karena saking mungkin banyaknya keterangan saksi yang berubah-ubah. Akhirnya masyarakat pun, wah benar gak ya? Kan gitu. Apakah keterangannya sudah 100% jujur atau tidak? Itu wajar sekali, karena aku menyimak komentar teman-teman di berbagai YouTube, aku ikutin semuanya, media ikutin semuanya, dipelajari keterangan-keterangan dari kepolisian, para tersangka, atau dulunya para saksi teman-teman ya. Nah, karena menurut Bang Reza, yaitu seorang pakar psikologi forensik, pengakuan juga bisa menjadi sesuatu yang keliru. Benar, kata keterangan dari Dirkrimum ya, Kombes Pol Surawan, kami tidak juga serta-merta menetapkan tersangka itu dari pengakuan Ramdhanu, akan tetapi sudah ada 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ya alhamdulillah teman-teman, karena memang kasus itu bukan mengira-ngira ya, bukan hanya asumsi, tapi dengan data saintifik seperti itu. Akhirnya pelaku tidak bisa mengelak lagi, meskipun membantah, mengelak ya, tidak mengakui. Tapi kalau ada bukti, 2 alat bukti sudah kuat, tidak bisa untuk mengelak lagi. Akhirnya jadi tersangka. Baik, di sini kata Bang Reza, apalagi jika pengakuan itu datang dari seseorang yang secara sukarela dan sadar memberikan informasi tersebut. Teman-teman, di psikologi forensik ada istilah fase confession, pengakuan keliru katanya. Salah satu jenisnya ada orang yang sengaja sukarela dan sadar memberikan informasi palsu kepada otoritas penegak hukum. Menurut Bang Reza dalam sebuah keterangannya, Bang Reza sangat berharap sekali kepada pihak kepolisian juga fokus dalam mencari keberadaan alat bukti yang bisa menunjang terungkapnya kasus Subang. Tuh kan? Jadi dengan data, barang bukti, dengan data saintifik, tidak semata-mata mengandalkan atas pengakuan di dalam kasus Subang ini. Ini menurut pakar. Musa Darwin Pane mengatakan kasus ini harus terungkap karena almarhumah Amelia bagian dari keluarga kami waktu kuliah dulu. Luar biasa teman-teman, terima kasih yang sudah selalu mengikuti, viralkan terus kasus ini. Silakan teman-teman berkomentar, like, komentar, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kepolisian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menguak sampai ke akar-akarnya. Bye-bye.